Oki yang dia suka main gitar. Iya, Opi juga kan. Opi. I'm single and very. Coba nyanyiin lagi. Biar lebih santai. Sempurna. Gitu dah pokoknya. Terus kenapa sih belum nikah lagi atau masih trauma? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sekedar memperkenalkan nih temen gue, ya namanya Hadi, say hi. Hai. Jadi kita mau bikin konten tentang single payaran. Tapi ini catatannya sih kayak kita cuma kayak sharing gitu kan. Dan semoga yang positifnya aja gitu yang diambil gitu. Ya kan, ini tentang perjalanan aja sih, perjalanan hidup kayak gitu. Gimana Dis? Iya, sekedar berbagi pengalaman tentang perjalanan hidup aja sih. Ya mudah-mudahan bisa diambil posisi positifnya ya, kalau ada. Pasti ada. Iya. Tapi kira-kira udah siap belum? Apa sih kayak pertanyaan-pertanyaan ini? Tapi ini nggak berat kok, ringan. Ya, insya Allah kalau yang bisa dijawab insya Allah, kalau enggak tet gitu ya. Coba lagi kali ya. Oke, ini sih sesinya tanya jawab gitu. Q&A ya. Q&A gitu. Apa sih sebutannya? Iya, Q&A. Ya. Yang muda guys, Pernikahan dini. kira-kira nikah muda enak gak sih? Ya gimana ya, dibilang enak. Ya enak, ada enaknya ada enggaknya gitu. Karena Adis berpikir klien Adis itu nikah muda itu ya enak, tapi nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Karena sebenarnya tuh nggak bisa. Iya. Jadi semua orang akan mengikuti prosesnya sendiri gitu ya. Iya. Terus maaf ya Bu, pertanyaannya gini, kenapa bisa bercerai dulu tuh, kenapa sih alasannya? Kalau ditanya kayak gitu, kalau disuruh milih ini ya, Adis nggak bakal mau gitu. Mungkin dulu karena Adis masih ibaratnya masih muda gitu ya, masih labil lah gitu. Emosi juga belum bisa kontrol gitu. Dulu tuh Adis berpikirnya kalau Adis nikah itu Adis bakalan ngiring-ngiring beban orang tua gitu. Kayak banyak kayak gitu berpikir ya. Tapi ternyata itu pemikiran salah. salah banget. Bukan malah ngeringanin, malah tambah beban kalau menurut Adis. Karena jadi intinya emang kalau buat apa sih umur segitu belum waktunya sih sebenarnya belum sih. Tapi sih tergantung orangnya juga sih. Ya tergantung siap nggak siapnya gitu. Mungkin di situ Adis di mulut siap tapi mental Adis belum siap. Iya sih. Kadang banyak yang kayak gitu ya. Oke, berarti alasannya kayak gitu ya. Terus pertanyaannya selanjutnya nih, gimana perasaannya setelah pisah dengan suami? Setelah dengan mantan suami misalnya. Tadinya pas Adis udah maksudnya bukan pisah ya, kayak yang mau introspeksi masing-masing aja gitu Tadinya. Terus Adis juga minta, namanya Adis masih labil gitu, ya udah Adis introspeksi diri dulu, dia juga gitu. Tapi ternyata ya kebablasan. Gitu. Awalnya gitu. Awalnya juga Adis berpikir udah tuh berjalan tapi kok nggak ada itu. Nyesel gak? Ya nyesel sih, mungkin emang udah jalannya. Mau disesalin juga kan nggak bisa dibalik lah. Iya takdir, satu udah takdir gitu. Terus gimana bisa tegar setelah udah pisah sama mantan suami? Terus gimana bisa tegar dan bisa urus anak sendiri tanpa suami tuh gimana? Alhamdulillah sih Adis nggak sendiri. Ada emak waktu itu masih. Berarti emang ada yang keluarga support. Ada, alhamdulillah tuh punya keluarga tuh yang support. Bukan support kita buat cerai, bukan, maksudnya bener-bener kayak mereka juga waktu pas Adis mau udahan tuh, udah mau tuh, lu yakin lu baru sedang berjaging gabung lo gitu. Terus apa nggak bisa diperbaikin,
gitu. Pada mereka tuh nggak yang pengen Adis cerai, enggak, malah pada ngebilangin. Tapi kan seiring berjalan waktu kok nggak ada perubahan gitu. Ya udah, mereka juga kan tahu bisa menilai sendiri kan kayak gitu. Siapa sih yang mau hidup sendiri terus, apalagi dengan status kayak gini kan gitu. Sebenarnya kalau buat sendiri insya Allah masih bisa, maksudnya masih malah kayak bisa. udah keenakan ya. Iya, gimana ya, tapi kan kayak nggak banyak masalah gitu. iya, bener gak sih? Iya sih emang, cuman ya gitu. Tapi kadang ada manusia rasa juga. Kayaknya pengen deh. Iya, sampai kapan sih gue kayak gini gitu. Ya udah, jadinya Adis balik lagi doa sama Allah gitu. Kalau emang Allah masih kasih kesempatan Adis buat rumah tangga lagi, punya pendamping hidup lagi, Adis mintanya yang terbaik menurut Allah gitu. Pokoknya selalu gitu, selalu kayak gitu. Makanya setiap ada yang deketin nih, Adis selalu tembak. Niat dan tujuan lu deketin gue apa? Karena gue bukan yang buat main-main lagi, ibaratnya gue udah nggak mau pacar-pacar kayak gitu. Betul. Catet ya kalau ada yang deketin Adis. Dia emang selalu Adis kayak gitu, Adis tekenin kayak gitu. Kalau emang lu serius, ya udah lu datang ke rumah gue. Nah itu bukan sekian banyak, kalau kesannya banyak banget ya. Banyak kayaknya. Enggak lah, itu cuma itu mah mereka temen doang. Maksudnya kalau yang bener-bener ngedeketin terus gitu, selalu Adis langsung yang tembak usaha gitu. Usaha. Kalau emang dia bener-bener serius, dia pasti bakal datang. Udah gitu. Benar. Dan biasanya omongan kayak gini nih, serius gak sih? Biasanya kalau cowok tuh kayak agak ada yang mundur gitu ya. Iya. Bener gak sih? Banyak kayak gitu. Makanya Adis percaya, berarti emang dia bukan yang Allah pilih buat Adis gitu. Udah kan Adis selalu serah. Sekarang tuh Adis serahnya tuh ke Allah aja, udah sendiri. Ada rasa beban, selanjutnya ya, ada rasa beban atau enggak dengan predikat single parent, maksudnya dengan statusnya single parent? Beban ya, iya beban awal-awal sih iya, karena ada sempat berpikir tuh apa kata orang kayak gitu-gitu. Buat makin lama nggak semua single parent itu buruk ya, karena ya emang itu udah takdir gitu, udah Allah dari garis yang sebelum kita lahir pun itu udah ada garis. Ya udah, jadinya dijalanin aja, jadi semua nggak ada beban, baik-baik aja. Makanya jalanin, syukurin, nikmatin, ikhlas gitu ya. Ikhlas lah, ya iya, intinya tuh ikhlas tuh benar-benar berdamai dengan keadaan. Ikhlas gitu. Kalau udah ikhlas itu udah pasti sabar semuanya. Tapi kalau sabar belum tentu ikhlas. Bisa kita ngomong sabar, iya sabar ngadepin semua ini, belum tentu kita ikhlas gitu. Tapi kalau udah ikhlas tuh udah benar-benar semuanya, udah sabar, udah makanya alhamdulillah jadi lancar-lancar aja gitu ya. Iya. Karena ikhlas itu. Ikhlas itu intinya. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, punya target kapan untuk bisa menikah lagi? Kalau target sih enggak, kalau ada sih ya sedikasinya aja. Kalau emang masa sih gak targetin, aku bisa 5 tahun lagi gimana? Ya makanya itu kan kita nggak tahu jodoh, maut di tangan umur, Allah yang atur. Tapi kan harus ikhtiar dan doa. Iya. Kalau buat di apa sih? Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Terus minta ini dong, kayak pesan sih buat semuanya, kan nikah muda ya, nikah muda dan cerai gitu. Terus gimana sih pesan-pesannya? Ya, pesan moral lah. Buat semuanya nih ya, yang pernah nikah muda terus pernah cerai juga, jangan merasa itu masalah kita paling berat, karena emang itu udah semuanya tuh udah digarisin, udah ditakdirin. Seberat apa, segimanapun kita melawan gitu, itu emang udah takdir gitu. Nggak ada yang perlu disesalin, nggak ada yang perlu disesalin. Ini kita jalanin aja gitu. Intinya sih selalu terus memperbaiki diri lah gitu. Gitu ya. Belajar dari kesalahan-kesalahan gitu. Jangan sampai kesalahan yang kemarin tuh kok ulang lagi. Makanya sempat lama juga sih. Sampai lama juga, sampai 5 tahun kan. Iya. Itu gitu ya. Semoga sih ini obrolan ini bisa diambil kayak ternyata kayak gini ya gitu. Soalnya jujur
waktu dulu maksudnya kayak belum punya temen yang single parent gitu kan, sempat berpikir kalau ada orang yang cerai atau pisah tuh suka ih kok dia gitu sih, kok cerai sih gitu. Jujur ya, emang pernah ada pikiran asumsi kayak gitu, tapi ternyata salah gitu. Maksudnya iya udah sih gitu, itu kan juga ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya itu sebenarnya perjalanan semua itu sama berumah tangga itu pasti banyak cobaan gitu kan. Cuman yang harus dipetik lagi kesimpulannya, gimana ya, buat anak-anak zaman sekarang atau yang masih muda banget, yang masih sekolah misalnya, lulus SMA nikah, berarti kan gitu ya dulu ya. Sebenarnya sih nggak membatasi buat pendidikan lagi. Enggak. Gitu, misalnya ada yang cita-cita pengen sekolah, pengen kuliah, masih bisa. Cuma alangkah baiknya nikah itu kalau udah cukup umurnya gitu kan ya, udah siap gitu. Segala-galanya, siap semuanya gitu ya kan? Siap dan tepat gitu. Dan yakin aja karena Allah itu bakalan ngasih kita jodoh di waktu yang tepat. Kalau misalkan kita gagal ya berarti emang kita belum tepat, maksudnya belum saatnya gitu. Dan emang ya itu maksudnya Allah, jadi ikutin aja deh. Iya. Kita kan cuma pemain. Iya gitu. Kita juga kayak gitu Mbak, sekarang jalan kehidupan tuh kayak udah jalanin aja, jalan semua itu baik lagi, selain semua sama Allah, udah gitu. Cakep gitu. Jadi gitu ya, mau ada belokan mau ada terjangan itu lewatin aja, misalnya pokoknya hasil akhir tuh semua selain sama Allah gitu. Pokoknya pasti Allah bakalan langsung ngasih petunjuk kita kalau kita ngelibatin Allah dalam setiap masalah kita. Makasih ya Dis buat waktunya gitu, kita sampai pulang malam loh. Dan semoga ini mendidik gitu ya, mudah-mudahan gak cuma obrolan yang cuma jangan sia-sia gitu ya. juga. Terima kasih banget, salaman dulu. Oke, Oke, makasih ya guys atas waktunya. Ikutin terus di channel Fitri Yanti Disco. Dah juga dong Dis. Guys, maaf ya kalau misalnya di obrolan ini ada salah-salah kata gitu. Oke, makasih sayang. Bye, assalamualaikum.